Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat ABE dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya ABE di ABE Channel, channel kesayangan kita semua untuk saling berbagi, saling berdiskusi mengenai ilmu komputer. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan instalasi di Linux, instalasi Linux menggunakan Slackware. Tentunya kita akan menggunakan virtual machine. Jika teman-teman kesulitan menggunakan virtual machine atau tidak tahu virtual machine apa, teman-teman bisa mereplay kembali video-video saya mengenai virtual machine. Oke, sebelumnya kita harus memastikan dulu bahwa Slackware yang teman-teman punya itu bisa digunakan. Atau jika belum, teman-teman bisa menggunakannya atau mendownload di slackware.com. Lalu teman-teman bisa memilih di mirror ya. Teman-teman bisa memilih mirror, lalu kita akan memilih Slackware ISO image. Dan kalau saya menggunakan di Slackware 12. Jadi teman-teman bisa mendownload yang versi Slackware 12.0 install d1.iso. Ini totalnya 638 MB. Setelah itu, teman-teman buka VirtualBox. Oke, sekarang kita membuka VirtualBox atau kalian bisa membuka virtual mesin VMware. Lalu kita akan mengetikkan membuat mesin baru atau klik new di sini. Kita ketikkan di sini name-nya adalah Slackware. Lalu kita pilih tipenya adalah Linux. Lalu pilih di sini adalah Linux 2.6 karena versi saya 64 bit, maka saya memilih di angka 64 bit. Lalu kita ketikkan next di sini. Di virtual mesin VMware itu juga sama juga fungsinya. Teman-teman bisa memilih itu atau nanti bisa pilihan yang lain yang sesuai, kalian bisa mencoba-coba nanti. Selanjutnya kita akan memilih di sini memory size-nya karena di sini saya menggunakan 1024 secara otomatis. Ketika teman-teman ingin menambah, ya berarti nanti bisa menambah. Di sini saya gunakan adalah 2 GB misalnya. Oke, kita next saja. Lalu di sini kita create virtual hard disk now. Kita pilih di sini virtual hard disk. Di sini pilih next saja. Pilih dynamical allocated. Oke, lalu di sini kita pilihnya itu adalah sebesar 20 GB. Karena kalau kita full instalasi itu kurang lebih sekitar 7, sekian GB. Maka kita untuk amannya kita pilih di 20 GB. Kita create di sini. Lalu kita klik setting. Kita pilih di sini adalah storage. Lalu pilih di bagian control IDE yang empty, itu kita pilih choose a disk file. Lalu kita pilih instalasi ISO Slackware yang sudah kita download. Di sini saya menggunakan Slackware versi 14.0 DVD ISO. Install DVD ISO. Kita oke saja. Lalu kita akan memulai menjalankan virtual mesinnya. Start. Oke, teman-teman bisa kita lihat di sini ada beberapa tas yang berjalan. Teman-teman bisa melihat di sini berapa sih yang dibutuhkan memorinya gitu ya. Karena di sini saya punya memori yang luar biasa besar ya, tentunya tidak terlalu signifikan perubahannya gitu ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini yang baru saya gunakan di VirtualBox saya berapa sih memorinya gitu ya. Oke, kita lanjut saja untuk mempersingkat waktunya. Kita boot ini kita enter saja. Oke, mapnya di sini keyboard mapnya itu kita enter saja karena harusnya sudah sesuai. Lalu kita ketikkan root di sini untuk login masuk ke dalam sistem dari Slackware-nya, instalasi Slackware. Oke, setelah kita selesai kita pilih cfdisk. Teman-teman bisa baca ya di situ ya, cfdisk. Kita akan melakukan pembuatan partisi baru. Oke, di sini kita akan membuat 2 partisi. Yang pertama adalah partisi untuk Linux, lalu yang kedua kita akan membuat partisi untuk swap-nya.
Jadi bukan swab kalian dicolok seperti mencolok swab PCR atau antigen gitu, pengecekan laboratorium. Tapi di sini adalah swab untuk pengaksesan datanya di memori gitu ya, untuk mempercepat pembacaan atau pengalokasian dari memorinya. Istilahnya memori virtual yang bisa kalian gunakan di sebuah sistem operasi jika sistem operasi kalian sudah full untuk physical memorinya. Jadi menggunakan virtualnya lah istilahnya gitu, menggunakan swabnya tadi. Oke, kita biasanya swab ini adalah 2 kali dari memori yang kalian punya gitu ya. Jadi maksimal 2 kali dari memori yang kalian punya. Kalau kita punya tadi 1024, berarti kita punya nanti bisa membuat swabnya itu maksimum itu adalah di 2048. Lebih boleh nggak? Ya boleh-boleh saja sih, tapi mungkin tidak akan ada gunanya gitu ya. Tidak terlalu berguna. Tapi standarnya adalah 2 kali dari physical memory. Kita klik new di sini, kita pilih memory. Kita betul physical memory ya, physical. Lalu kita pilih di sini, karena tadi kita membuat 2048 kurang lebih, kalau hampir 4 GB ya kurang lebih sekitar 16 GB-an gitu ya. Kita buat 17.500 saja. Untuk physical extension ya. Kita beginning. Oke. Lalu nanti kita pilih di sini yang kedua. Ini nanti kita pilih primary. Size-nya kita enter saja. Lalu kita pilih yang atas lagi, tadi kita pilih tipenya, atau kalian ketikkan T-nya di sana. Di sini teman-teman bisa lihat ada 82 untuk Linux Web, 83 untuk Linux. Kita akan pilih di angka 83 terlebih dahulu. Baru nanti partisi yang SDA 2 kita pilih yang 82. Oke, ini kita pilih yang 82. Tipe 82. Oke, di sini kita write. Oke, kita quit di sini. Sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengetikkan setup untuk memulai proses instalasinya. Lalu di sini kita akan add swabnya. Ini yang tadi kita partisi swabnya senilai 3000 sekian. Kita oke saja di sini. Ini cek swab partisinya no saja. Ini partition formatnya juga no. Nanti di sini swab space konfigurasi kita menggunakan SDA 2 swab, defaultnya adalah 0. Ini kita oke saja. Lalu yang ini kita akan membuat partisi yang extension path-nya, posisi untuk instalasi Linux-nya. Jadi teman-teman ketika membuat dual OS ya kalian partisi dulu nih hard disk kalian untuk extension path atau extension 3. Supaya bisa dibaca langsung oleh Linux. Kalau tidak nanti Windows kalian akan jadi masalah. Oke, ini kita pilih select saja. Ini kita pilih format, oke. Ini pilih extension 4. Bedanya di mana? Bedanya nanti di versinya ya teman-teman semua ya. Kalian bisa searching, bisa cari nanti apa sih bedanya extension 2, 3 maupun 4. Oke, ini defaultnya kita oke saja. Kita pilih install di sini. Kita pilih auto saja. Dan selanjutnya adalah kita bisa melakukan copy gitu ya. Oke, sebelum kita melakukan break copy, kita di sini kita checklist aja ya. International language oke lah, semuanya kita cek di sini, kita oke saja. Kita pilih full di sini teman-teman, 7,3 plus GB of softwarenya recommended. Makanya tadi saya bilang kalau kita menggunakan 8 GB itu sangat-sangat kecil sekali. Oke, kita nih oke saja. Kita pilih yang full. Dan proses ini kurang lebih memakan waktu yang agak lumayan lama tergantung dari memori dari teman-teman semua. Kalau memorinya besar harusnya jauh lebih cepat progresnya, prosesnya, instalasinya. Kalau memang memorinya kecil atau speed prosesor kalian kecil ya otomatis ini juga akan bisa jadi patah-patah gitu ya teman-teman semua. Oke, kita sambil teman-teman lihat di sini progresnya.
Oke, ini banyak banget ya teman-teman ya. Ada installing package RPM, ada installing package Vim gitu ya. Ini ada installing paket-paket yang lain, seri-seri yang lain gitu ya. Ini ada bin util. Ya semuanya kita versi komplitnya lah teman-teman untuk menginstal dari Slackware-nya. Nanti kalau sudah ada ya kita tinggal pakai saja. Dan nanti juga kita akan menggunakan yang lain-lain juga gitu ya. Ada games ya tadi kita coba checklist gitu ya. Oke, ini progresnya teman-teman ketika melakukan instalasi dari Slackware-nya. Jika teman-teman kesulitan, teman-teman bisa melihat dari modulnya ya. Modulnya bisa dilihat lagi bagaimana step by step-nya untuk jalan. Supaya bisa menampilkan dari Slackware-nya tadi. Oke, pertanyaannya kira-kira berapa lama ya? Ya tergantung dari kemampuan komputer teman-teman semuanya. Bisa cuman 5 menit ataupun 10 menit gitu ya. Bisa juga sejam 2 jam masih belum selesai-selesai gitu ya. Tergantung dari kemampuan teman-teman semua. Kayak di sini saya banyak melakukan instalasi full ya teman-teman ya. Ada instalasi package-nya semuanya saya install full. Sebesar 7,8 GB. Tadi ada plusnya gitu ya teman-teman ya. Jadi kita harus buatnya sampai dengan 20 GB tadi untuk format partisinya. Yang kita pakai kurang lebih di angka 17 GB. Oke, ini install KDE-nya. Ini ada music player, ada Blu-ray file, Bluetooth ya untuk KDE, dan sebagai macamnya banyak lah. Teman-teman bisa mencari informasi. Pasti yang bisa teman-teman lakukan di Slackware. Nah, tentunya banyak hal yang bisa teman-teman lakukan di Slackware, terutama untuk perubahan-perubahan dari tampilan-tampilannya yang menggunakan Linux versi misalnya Thames-nya itu menggunakan GNOME. Boleh nggak? Boleh saja gitu, kalian bisa modifikasi. Cuman biasanya standarnya Slackware itu pasti menggunakan KDE. Dan ingat, modifikasi kita kali ini seperti yang teman-teman sudah lakukan, itu bukan hanya sekedar kalian menambahkan aplikasi di dalamnya, tapi kalian merubah dari, kalau perlu merubah dari bentuknya, mulai dari gambarnya, mulai dari formatnya, dan seterusnya. Jadi yang tadinya hanya standar, tidak ada Office-nya misalnya, ya kalian tambahkan Office. Kalau kalian tidak ada di sana bisa domain name system atau DNS, 3DNS, ya kalian menggunakan DNS-nya, bisa menggunakan bin-nya tadi gitu ya. Oke, ini sangat luar biasa, panjang sekali karena saya full ya. Mungkin bisa sekitar 20 menit mungkin. Kita waiting saja, teman-teman bisa ngopi-ngopi gitu ya. Bisa minum teh atau bisa mengerjakan yang lainnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, nanti kita akan cut video ini sampai dengan selesai ya teman-teman semua ya. Kita akan pause nanti ketika sudah mulai step selanjutnya, perintah selanjutnya nanti kita akan lanjutkan kembali. Oke, selanjutnya kita skip saja, pilih OK. Oke, selanjutnya kita pilih OK di sini. Sini kita pilih simple try Lilo-nya, ini oke saja. Kita pilih yang paling bawah saja ya, full ya.
1024 kali 768 kali 26. Kita oke saja. Oke, di sini kita pilihnya ya oke saja. Enter to continue. Ini kita pilih text console. Oh, ini no saja. Lalu kita pilih MBR. Oke. Nanti kita akan pilih ini Microsoft PS2 Intel Mouse. Ini oke. Ini yes saja. Your network ini kita tidak usah, no. Oke, di sini kita pilih yang RC Atok ya. Ini kalau kalian mau pilih gitu ya, teman-teman. Saya lihat binnya BSD, MySQL. Kalau kalian mau checklist nanti. Oke, di sini kita oke saja. Screen font ini no. Ini no saja. Oke. Pilih Asia Jakarta. Asia Jakarta. Oke. KDE. Oke. Ini kita yes. Masukkan passwordnya sesuai dengan yang kamu mau. Misalnya di sini cukup 123, enter. Cukup 123, enter. Cukup 123, enter. Ini kita enter lagi, continue. Ini oke. Lalu kita exit. Oke, selanjutnya kita restart. Oke, ini adalah tampilan awal dari Slackware-nya. Ini ada countdown waktunya, waktu mundurnya, cuman kita enter saja biar dia lebih cepat. Di tampilan depan tadi bisa diganti ya, teman-teman semuanya. Gambarnya diganti dengan kelompok kalian. Lalu untuk gambar penguinnya juga boleh kalian ganti. Oke, di sini kita loginnya adalah root. Passwordnya adalah cupu123 yang tadi sudah dimasukkan. Lalu kita ketikkan di sini adalah init spasi 4. Oke, ini adalah tampilan dari GUI-nya Slackware. Kita masukkan username-nya tadi root. Ini adalah cupu123, enter. Oke, ini adalah tampilan gambar GUI-nya, Graphic User Interface dari Slackware menggunakan KDE Themes. Oke, sini teman-teman bisa add widget, default panel gitu ya. Nah, ini bisa terlihat. Ini aplikasi, ini development dan sebagainya ya. Ini teman-teman nanti bisa melakukan eksplorasi. Oke, di sini banyak, ada gamesnya. Lalu ya ini nanti teman-teman bisa mengeksplor lagi teman-teman semua. Oke, mungkin itu saja yang kita bisa selesaikan
Jika ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa menulis di kolom komentar atau bisa membahasnya di grup kelasnya masing-masing. Oke, tetap semangat teman-teman, jaga kesehatannya. Jangan lupa absensinya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe video kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Bye.